Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Aulia. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 pembuktian pada teori peluang matematika. Disimak videonya ya. Oke, hari ini kita akan membahas atau menuliskan beberapa pembuktian yang sudah dipelajari. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan apakah suatu himpunan itu merupakan sigma aljabar. Dan misalkan kita punya omega itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita punya A cantik atau P omega ya, ini sama ini, atau A cantik itu terdiri dari himpunan kosong, kemudian 1 sampai 6, 1, 2 sampai 6, 5,6, 5,6. Kemudian kita punya 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6 sampai dengan kita punya 1, atau kita bisa singkat di sini sebagai omega. Kita punya sampai omega. Ini ada 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6. Kemudian ada yang himpunannya isinya 4 atau 1, 2, 3, 4. Dan di sini 3, 4, 5, 6. Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang di sini 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan omega atau yang isinya 6. Kemudian akan kita buktikan apakah A cantik merupakan sigma aljabar. Oke, dalam membuktikan apakah dia merupakan sigma aljabar itu ada 3 syarat. Yang pertama, himpunan kosong elemen A cantik. Di sini kita lihat di A cantik bahwa dia terdapat himpunan kosong sebagai anggota dari A cantik. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua, apabila terdapat jika A atau suatu himpunan A yang terpilih elemen A cantik, maka A komplement juga harus elemen A cantik. Oke, di sini kita buktikan dengan ambil sembarang A pada A cantik, hanya elemen A cantik. Jadi kita ambil di sini A-nya itu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia elemen A cantik. Maka A komplement, karena A-nya itu 1, 2, 3, maka A komplementnya selain dari 1, 2, 3. Berarti dia 4, 5, dan 6. 4, 5, 6. Oke, 4, 5, dan 6 ini adalah elemen A cantik atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Terdapat 4, 5, 6. Berarti ini merupakan elemen A cantik. Oke, berdasarkan definisi power set, maka A komplement akan ada di A cantik.
maka syarat yang kedua terpenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga atau yang terakhir. Oke, syarat yang ketiga itu adalah berlaku gabungan dari J1 sampai K hingga untuk AJ sama dengan untuk AJ elemen A cantik. Nah, ini untuk himpunan yang terhitung dan yang tak terhitung. Sekarang kita ambil sembarang A elemen A cantik. Di sini kita ambil sembarangnya A1, A2, A3. Jadi kita akan tadi kan dia gabungan kan. Jadi yang kita ambil tuh nggak cuma satu aja himpunan, tapi bisa A1, A2, A3 sampai seterusnya. Yang penting dia elemen A cantik. Misal A1 kita ambil dia misalnya 1. Terus di sini A2, A2 itu A2-nya 2, 3, 4. Kemudian A3 sama dengan 2, 3, 4, 5. Dan yang benar ini 1. Ini misalnya kita ambil A1-nya itu 1, A2-nya 2, 3, 4, A3-nya 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ketiga ini kita gabungkan. A1 gabung A2 ini sampai AN ya. Misalnya gabung A3 seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tulis sama dengan kayak karena A1 gabung A2 gabung A3, kita gabungkan ketiga ini. Dia ada 1, kemudian ada 2, yang sama cukup ditulis sekali, kemudian 3, 4, dan 5. Oke, apakah 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah elemen A cantik? Oke, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ini yang himpunan isinya 3. Kemudian ada yang himpunan isinya 4, tapi tidak tertulis ya di sini karena tidak cukup. Kemudian ada yang himpunan isinya 5, sampai dengan himpunan isinya 6. Karena di sini 5, berarti dia termasuk dalam A cantik, maka dia adalah elemen dari A cantik. Oke. Ini bisa kita sederhanakan dengan gabungan C mulai dari 1 sampai 3. Untuk yang ini saja ya, cukup dari sini sampai sini. Tapi kalau misalkan mau dimisalkan, dia bisa sampai AN. A1, A2, A3 berarti dari gabungan J dari 1 sampai 3. Sini kan AJ. Di sini kan AJ. Nah, karena dia 3, jadi kita isi 3. Oh, AJ benar, maaf. AJ elemen A cantik. Oke, karena dia di sini terbukti, maka gabungan J dari 1 sampai tak hingga, karena seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa permisalan ini tidak hanya terbatas dari A1 sampai A3, itu bisa dari A1 sampai berapapun atau sampai AN. Maka di sini kita tulis tak hingga. Dengan AJ elemen A cantik. Maka syarat yang ketiga terpenuhi.
karena syarat 3 terpenuhi, sehingga syarat 1 terpenuhi, syarat 2 juga terpenuhi, syarat 3 terpenuhi. Sehingga A cantik merupakan sigma aljabar. Pada pembuktian yang selanjutnya, saya akan membuktikan dua sifat dasar ukuran peluang. Untuk yang pertama, itu P bersifat aditif. P bersifat aditif, yaitu untuk A1, A2 sampai AN adalah himpunan-himpunan yang saling lepas berlaku P gabungan C sama dengan 1 N AJ sama dengan A C sama dengan 1 sampai N P C. Untuk buktinya, kita ambil sembarang A1, A2, AN plus 1 sampai seterusnya. Jadi A1, A2 sampai AN plus 1 sampai seterusnya. Oke, kita misalkan AN sama dengan AN plus 1 sama dengan titik itu hasilnya adalah himpunan kosong. Oke, maka si himpunan kosong ini terdapat pada A cantik gitu ya. Karena kita akan membuktikan dia P itu bersifat aditif. Karena P adalah upel, maka P sigma aditif berlaku P U hingga gabungan AJ dari J-nya 1 sampai tak hingga sama dengan sigma dari J-nya dari 1 sampai tak hingga P AJ. Untuk yang pertama, kita ambil yang ruas kirinya dulu, yang P gabungan AJ, J-nya dari 1 sampai tak hingga. J dari J 1 sampai tak hingga itu sama dengan, kita bisa menggabungkan A1 gabung A2 gabung A3 gabung AN gabung AN plus 1 sampai seterusnya. Oke, kita misalkan ini sebagai himpunan kosong seperti yang sudah kita misalkan di awal, AN dan AN plus 1 itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang ini sampai sini itu adalah gabungan dari J sama dengan 1 sampai N, karena sampai sini ya, sampai N. Sampai sini. Itu AJ digabung dengan himpunan kosong.
Yang ini itu kita bisa gabungkan kan dari A1 sampai sebelum AN atau AN-1 di sini. Dan kita misalkan AN dan AN plus 1 sampai seterusnya itu sebagai himpunan kosong, maka gabungan AJ dari J-nya 1 sampai N digabung dengan himpunan kosong. Maka hasilnya akan tetap gabungan AJ, J-nya dari 1 sampai N. Maka supaya mas kita pindah ke sini. T O N. Sehingga AJ untuk J-nya dari 1 sampai K hingga itu sama dengan P gabungan AJ untuk J-nya dari 1 sampai N. Oke, ini kita bisa tandai sebagai 1 ya. Ini terpenuhi. Kemudian untuk yang kedua, kita ambil P gabungan dari AJ untuk J-nya 1 sampai K hingga itu sama dengan yang ini. Sigma P AJ dari J-nya dari 1 sampai K hingga. Karena ini sigma atau jumlah, maka kita bisa jabarkan dia sebagai P A1 ditambah P A2 ditambah P A3 sampai Pn. Coba kita kembangkan beberapa ya supaya mudah. Ditambah P An ditambah P An plus 1 ditambah sampai sekian. Kemudian kita bisa tulis lagi sigmanya untuk J sama dengan 1 sampai N, karena dari ini sampai sini. Karena yang ininya kan dia himpunan kosong kan, jadi kita bisa ambil dari sini. Oke, berarti dia adalah P AJ PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 sampai PAN-1 itu kita sederhanakan menjadi PAJ ditambah dengan P himpunan kosong yang ini. Ini kan himpunan kosong bisa kita sederhanakan menjadi himpunan kosong. Himpunan kosong ditambah dengan sigma PAJ itu hasilnya adalah sigma PAJ dengan J sama dengan 1 sampai N. Oke, maka ini terpenuhi. Ini yang kedua. Dari untuk kesimpulannya ya, 1 dan 2 diperoleh bahwa P gabungan AJ dengan J sama dengan 1 sampai N itu sama dengan sigma P AJ untuk J dari 1 sampai N. Terbukti. Oke, selanjutnya kita masuk pada sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah jika A, B anggota A cantik dengan A subset dari B
dengan PA. Oke, kita ilustrasikan dulu di sini. A subset B itu yang seperti apa? Ini kita ada lingkaran sebagai B, di dalamnya ada lingkaran lagi, dia sebagai A. Kalau B itu dia semuanya ini. Oke, A-nya pun dia dikenai arsir. Tetapi tujuan kita adalah mencari P selisih A. B selisih A, mohon maaf. B selisih A. Karena selisih itu sama dengan dikurangi, jadi kita hapus bagian arsir pada A. Jadi yang kena arsir itu hanya B dalam dari B dan luar dari A. Maka ini itu sebagai B selisih A. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa B itu sama dengan P. B A gabung yang B dulu, kita dapatkan bahwa B itu adalah A gabungan dengan B selisih A, seperti ini. Oke, maka kita bisa cari, karena B ini A gabungan B selisih A, maka hal itu berlaku juga untuk PB. Berarti PB itu adalah P A gabungan dari B selisih A. Di sini kita jabarkan P A gabungan dari P B selisih A. Karena dia gabungan, maka saling lepas. Jadi tidak ada irisan di sana. Oleh karena itu, bisa kita tulis bahwa PA ditambah PB selisih A. Seperti ini. Sekarang, kita sudah punya bentuk yang ini. Sekarang kita perlu mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kita baru punya PB. PB sama dengan. Dan kita memerlukan PB selisih A sama dengan. Kemudian harus kita apakan? Kita operasi aljabar. Dia mengurangi kedua ruas atau menambahkan kedua ruas. Di sini PB dikurangi PA sama dengan PA ditambah PB selisih A dikurangi PA. Karena kedua ruas sudah sama-sama dikurangi A, kan kita akan membentuk PB selisih A sama dengan, maka kita harus menghilangkan atau menghabiskan PA di ruas kanan dan menambahkan PA di ruas kita harus menghabiskan PA di ruas kiri dan menambahkan PA di ruas kanan. Maka hasil akhirnya menjadi PB dikurang PA sama dengan P. Ini kan PA dikurang PA habis kan? Selisih A. Atau bisa kita pindah ruaskan di sini. PB A. Kita tulis ulang ya. PB min PA. Jadi kita dapat
kita dapat membuktikan jika A, B anggota acantik dengan A subset B, maka kita memperoleh PB. Selisih A itu sama dengan PB dikurang PA. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembuktian selanjutnya. Di sini kita misalkan ini sama dengan interval alfa beta suatu interval berkaitan ke bilangan real dengan beta lebih besar dari alfa. Ya, kemudian definisikan bahwa P memetakan bilangan real ke bilangan real ya, dengan lebih dari 0. Oh, nggak usah. Definisikan P itu memetakan real ke real. Oke, dengan oleh di sini kita Px itu ada di 1 per beta min alfa untuk x-nya elemen dari interval alfa, beta. Yang kedua ini adalah 0 apabila x-nya bukan anggota dari atau selain dari interval alfa dan beta. Kemudian apakah P merupakan PDS? Oke, di sini kita ada dua syarat. Yang pertama itu adalah ambil sembarang x elemen L. Ambil sembarang x elemen L. Kemudian jika x elemen alfa dan beta, maka Px itu 1 per beta min alfa. Oh, ini lebih dari 0. Kemudian jika x bukan anggota dari alfa beta, maka Px sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu membuktikan bahwa Px ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat 1 per beta min alfa. Betanya lebih besar dari 0. Semisal nolnya alfanya itu 0. Berarti kan betanya tidak mungkin 0 kan? Misalnya karena dia lebih besar beta, misalnya alfanya 0, maka betanya 1. Jadi ini tidak mungkin 0. Maka dia adalah lebih besar dari 0. Oke, ulangi ya. Untuk yang ini, karena beta lebih besar dari alfa, semisal alfanya adalah 0, maka betanya akan lebih besar dari 0. Jadi yang bawah ini tidak akan 0. Maka dari itu 1 per beta min alfa akan selalu lebih dari 0. Untuk yang kedua, Px ini sama dengan 0. Apakah Px lebih dari sama dengan 0 ini terbukti atau terpenuhi? Dia terpenuhi karena kita sudah membuktikan bahwa Px ini lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kan kita buktikan bahwa integral dari AB
Px dx ini sama dengan 1. Oke, kita punya interval yaitu alfa dengan beta. Maka alfa ini sebagai A, beta ini sebagai B. Kita substitusikan. Jadi di sini alfa ini ada mohon maaf ada kekeliruan. Untuk yang kedua ini akan kita buktikan bahwa intervalnya tak hingga dari negatif tak hingga sampai tak hingga Px dx ini sama dengan 1. Karena dia dari tak hingga sampai dari negatif tak hingga sampai tak hingga, di garis bilangan kan dia interval tak hingga di sini. Ini tak hingga, ini negatif tak hingga, ini tak hingga. Misalnya alfanya ada di sini, betanya ada di sini. Oke, karena di sini ada 3 bagian kan, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, kita bisa menghitung ini dengan membagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada dari negatif tak hingga sampai alfa, Px dx, ditambah yang kedua dari alfa sampai beta, Px dx, ditambah kemudian ada dari beta sampai tak hingga, Px dx. Sudah punya 3. Kita lihat intervalnya. Apabila dia dari tak hingga sampai alfa, nilai Px-nya berapa? Dari sini kita bisa tahu bahwa negatif tak hingga sampai alfa itu di luar dari interval alfa sampai beta, karena dia adanya di sini. Oke. Karena dia adanya di sini, dia bukan termasuk dalam alfa dan beta, maka nilai Px-nya 0. Ini bisa langsung ditulis 0. Ditambah untuk yang kedua adalah interval di batas bawahnya itu alfa, batas atasnya beta. Dia ada di sebelah sini. Yang bagian kedua ini kan dia alfa sampai beta. Berarti dia nilai Px-nya adalah 1 per beta min alfa, karena nilai X-nya ini anggota dari interval alfa sampai beta. Alfa beta ini 1 per beta min alfa dx, ditambah yang kedua dari beta sampai tak hingga, dia adanya di sini. Dia tidak termasuk dalam interval alfa sampai beta, maka dia nilai Px-nya adalah 0. Sama dengan ini bisa kita keluarkan ke sini. Bukan dikeluarkan, dia dijumlahkan, karena 0 ditambah interval yang ini ditambah 0, dia sisa yang ini kan, beta alfa per beta min alfa dx. Ininya 1 per beta min alfa x dengan batas bawahnya alfa, batas atasnya beta. Ini ke sini ya. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya dengan alfa dan beta. Berarti yang ini beta, karena beta dikali 1 itu beta. Beta per beta min alfa dikurangi dengan yang alfa. Alfa di x-nya diganti alfa dikali 1 dia alfa per beta min alfa. Kita operasikan, berarti dia beta dikurang alfa per beta dikurang alfa sama dengan atas sama bawahnya sama. Berarti dia beta dikurang alfa dibagi beta dikurang alfa adalah nilainya 1. Maka syarat yang kedua terpenuhi.
Kesimpulannya, sehingga P merupakan PDF. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuktian terakhir mengenai distribusi beta. Nah, distribusi beta atau fungsi beta ini didefinisikan oleh D X Y sama dengan interval 01 S pangkat X minus 1 dalam kurung 1 dikurang S min 1 ds dengan X dan Y lebih dari 0. Kemudian akan kita buktikan yang seperti ini. Diberikan alfa dan beta lebih dari 0, definisikan fungsi alfa beta meletakkan R ke F sebagai Q alfa koma beta X sama dengan ini ada 2 1 per D alfa koma beta X pangkat alfa min 1 min X pangkat beta min 1. Ini alfa betanya lebih dari 0. Nah, buktikan apakah dia merupakan suatu PDF. Yang pertama, kita buktikan apakah ini 0 untuk ini yang pertama tadi untuk X-nya lebih dari 0, ini untuk yang X-nya kurang dari 0. Yang pertama kan kita buktikan apakah dia lebih besar sama dengan 0. Kita ambil sembarang elemen R jika X elemen jadi tadi X-nya elemen alfa koma beta, ini X-nya bukan dari alfa beta ya. Sini kalau bukan alfa beta, maka si alfa beta X-nya itu sama dengan 0. Kemudian jika X-nya anggota alfa beta, maka alfa beta X-nya sama dengan 1 per D alfa koma beta. Alfa koma beta X pangkat alfa min 1 min X pangkat beta min 1. Seperti ini. Yang ini nilainya pasti lebih dari 1
lebih dari 0. Ini sama dengan 0, yang ini lebih dari 0, yang ini lebih dari 0, yang ini lebih dari 0. Maka yang ini dia lebih dari 0. Maka si alfa beta x lebih dari sama dengan 0. Ini ke yang kedua, kita buktikan bahwa integral dari si alfa beta x ini sama dengan 1. Ini kurang di x ya, sama dengan 1. Seperti tadi di pembuktian sebelumnya, karena dia tak hingga, jadi kita bagi dia menjadi 3 bagian. Di sini kita mulai dari negatif tak hingga sampai alfa. Berarti di sini kita langsung saja isi dia alfa beta x dx ditambah sini dari alfa sampai beta maaf, ini dia bukan anggota alfa beta tapi anggota 0 sampai 1. 0 ada perkeliruan di sini 0 1 karena kita akan melihat ini. Di sini dia 0 1. Jadi di sini 0 1 si alfa beta x dx ditambah di sini berarti dari 1 sampai 9 si alfa beta x dx. Ya, karena dia bukan anggota dari 0 sampai 1, maka yang ini 0, yang ini berarti yang ini nilai si alfa beta x-nya, kemudian yang ini juga 0 karena dia bukan termasuk dalam interval 0 sampai 1. Nanti kita menyisakan yang ini, kita tulis ini ya, 1 per b alfa, beta x alfa min 1, 1 min x beta min 1. Oke, karena ini tidak ada unsur x, bisa kita keluarkan ke depan. Beta alfa ini beda sama b per ininya interval 0 1 x alfa min 1, 1 min x beta min 1. Sekarang lihat pada bentuk yang ini. Bentuk yang ini sama dengan yang ini. Hanya membedakannya dia menggunakan S, ini menggunakan X. Tetapi secara umum dia bentuknya sama. Oke, maka kita bisa konstruksi ulang atau tuliskan dia secara sederhana menjadi 1 per B alfa beta dikali dengan ini. Tapi kita ganti dia x-nya menjadi alfa dan beta karena di sini menggunakan alfa beta, di sini xy karena dia di sini menggunakan x dan y. Sedangkan di sini karena dia menggunakannya alfa dan beta, maka b-nya b alfa, beta. Ini hasilnya. Ini kan dikali 1 dikali b alfa beta, itu hasilnya b alfa beta dibagi dengan b alfa beta, hasilnya 1. Maka dia sehingga ini kesimpulannya, sehingga untuk si
alfa, beta X adalah PDX.